Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara dari kelompok 79. Saya akan menjelaskan tentang modul 1 di lab SIM, yaitu ERD, CMD, PDM, dan database. Di bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluannya itu terdiri latar belakang dengan rumusan masalah, tujuan praktikum. Di latar belakang, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengolah semua transaksi atau yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Di latar belakang ini menjelaskan tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Di ERD untuk mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas dan hubungannya. ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data disimpan pada sistem secara abstrak. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang ditanamkan entitas atau entity bahasa Inggrisnya, serta hubungan relationship antara entitas itu. PDM merupakan model menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Di rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan model ERD, CDM, dan PDM pada usaha penyewaan PS3. Tujuan praktikumnya itu yaitu mampu membuat database sistem secara konseptual, data model, CDM, dan PDM, sedangkan dokumen sebagai dokumen perancangan. 2. Untuk mengetahui atribut dan relasi digunakan dalam masing-masing entitas pada usaha penyewa PS3. Yang ketiga, untuk mengetahui persediaan produk, pengambilan barang pada usaha penyewa PS3. Di tinjauan pustaka, di subbab pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kegiatan yang mencakup semua aspek dalam perolehan, pengkombinasian, dan penyimpangan. Di sistem informasi itu ada komponen-komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, perangkat prosedur, orang, basis data, dan jaringan komputer. Di tujuan pustaka bab 2 yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara. Yang ketiga yaitu ERD merupakan permodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. Yang keempat yaitu CDM. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar dinamakan entitas, serta hubungan antar entitas-entitas itu. Biasanya CDM dipresentasikan dalam bentuk ERD. Dan untuk manfaat penggunaan CDM, yaitu pertama memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Yang kedua, alat komunikasi antara basis data, desainer, dan analis. Yang subbab kelimanya yaitu PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model atau PDM merupakan model yang mempresentasikan tabel yang terstruktur termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, point key, dan relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. PDM dan CDM merupakan memiliki kemiripan dari segi entitas, atribut, dan relationship. Perbedaannya yaitu CDM tidak terdapat foreign key, sedangkan PDM terdapat foreign key. Dan subbab keenamnya itu adalah database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik
sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan subbab ketujuh atau query dapat diartikan sebagai capability kemampuan database pada komputer untuk menampilkan menyimpan informasi tertentu. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa pre-defined kode, artinya jika permintaan tidak sesuai dengan informasi tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Dan masuk ke bab 3, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama dalam pengerjaannya itu harus membuat IRD. Membuat IRD studi kasus, dan studi kasus saya itu membuat tentang studi kasus penyewaan PS3. Yang kedua yaitu buka CBase atau CBase for Designer. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah klik file new conceptual data model. Dan yang keempat membuat entitas dan atribut masing-masing entitas. Yang kelima adalah relasi antar entitas. 6. Menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Yang ketujuh, setelah IRD terbentuk dari dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan. Dan yang ke-8, ubah model IRD dalam bentuk CDM ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Yang ke-9, buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ke-10, klik database, pilih generate database atau tekan Ctrl plus G. Yang ke-11, beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL. Dan yang ke-13, buka aplikasi XAMPP. Ke-13, aktifkan PHP dengan klik start pada Apex dan MySQL. Dan yang 14, buka browser, kemudian buka localhost atau PHP MyAdmin. Dan yang ke-15, buat database baru. 16, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di generate tadi, klik go. 17, setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pertama yaitu output program sistem informasi atau studi kasus. Studi kasus saya itu membahas tentang penyewaan PS3. Ini adalah bentuk IRD-nya. Dan yang selanjutnya analisis output. Untuk analisis output IRD, jadi dalam analisis pembahasan rental PS tersebut didapatkan 5 entitas, diantaranya adalah penyewa, di mana penyewa, resepsionis PS3, kasir, dan nota, di mana tipe entitas tersebut memiliki atribut masing-masing yang berbeda-beda. Kedua, analisis output CDM. CDM merupakan tahapan berikutnya setelah mendesain atau merancang IRD, di mana CDM merupakan suatu bentuk konsep yang dibuat dalam aplikasi Power Designer, di mana hasil dari IRD tersebut diubah menjadi CDM, yang di mana setiap entitas dituliskan kembali beserta dengan atribut yang sudah ditentukan, dan setiap memiliki hubungan antara satu entitas dengan yang lain, atau bisa disebut sebagai kardinalitas. Terdapat beberapa premier key di beberapa entitas, yaitu penyewa, premier key-nya yaitu KTP,
resepsionis primernya yaitu nomor ID, PS3 primer key-nya yaitu serial number, kasir primer key-nya itu nomor ID, dan di entitas nota primer key-nya itu yaitu nomor nota. Analisa PDM. PDM merupakan tahapan di mana CDM diubah menjadi bentuk physical data model, bukan berupa konsep lagi, di mana sebelum menjadi PDM, CDM tersebut akan diperiksa terlebih dahulu sudah benar atau tidak dalam PDM. Setelah mengecekkan tersebut, maka PDM siap menjadi database. Database yang dibuat ini merupakan hasil dari PDM yang sudah benar. Di dalam PDM tersebut terdapat entitas antara lain penyewa, resepsionis, PS3, kasir, dan nota. Analisa output XAMPP. Pada output XAMPP, basis data penyewa PS3 didapat 5 tabel, yaitu penyewa, resepsionis, PS3, kasir, dan nota. Di mana tabel penyewa, kasir, dan resepsionis berisi 3 data. Tabel nota memiliki 4 data, dan tabel PS3 memiliki 2 data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Jadi pada permasalahan basis data, perincian penyewa terdapat 5 entitas, yaitu penyewa, resepsionis, PS3, kasir, dan nota. Yang mana atribut entitas penyewa yaitu nama, KTP, dan nomor pelanggan dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter semua. Lalu atribut entitas resepsionis adalah nama dan nomor HP dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter semua. Selanjutnya atribut entitas PS3 yaitu artis dan serial number dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter semua. Selanjutnya atribut entitas kasir adalah nama dan slip nomor HP dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter semua. Terakhir, atribut entitas nota adalah nota, nominal, metode pembayaran, dan waktu sewa dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter semua. Kemudian terdapat relasi menemui dari penyewa resepsionis dengan kardinalitas menemui yang berarti dalam kondisi nyata seorang penyewa dapat menemui ke resepsionis. Relasi menunjukkan dari resepsionis ke barang atau bentuk PS3. Yang berarti dalam kondisi nyata resepsionis hanya menunjukkan PS3 ke penyewa. Relasi dibawa ke PS3 bagian kasir dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata bagian PS3 dapat diberikan ke barang ke kasir, dan relasi terakhir yaitu bagian kasir memberi nota ke penyewa. Dan adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 1 ini adalah sebaiknya diberikan buku modul untuk mempermudah praktikan dalam membaca. Yang kedua, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. 3, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. 4, sebaiknya diberi penjelasan lebih pada contoh laporan resmi. Sekian dari saya, Devara Priya Ganendra, NPM 180, kelompok 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.